Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davin Tata Pratama, mahasiswa UIN Raden Majapahit Surakarta, program studi manajemen zakat dan wakaf dengan NIM 23214134 kelas 2B. Di sini saya akan membawakan materi yaitu pembentukan hukum Islam masa Nabi. Yang pertama ada Tasri, periode Mekah dan Madinah. Periode ini terhitung sejak diangkatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah yang berlangsung selama 13 tahun. Perundang-undangan hukum Islam berfokus mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukum agama, membersihkan akidah dan menyembah berhala kepada penyembah Allah Subhanahu wa taala, dan menanamkan akhlak-akhlak mulia agar mempermudah jiwa untuk dapat menerima segala bentuk pelaksanaan syariat. Kemudian periode Madinah. Periode ini berlangsung sejak hijrah Rasulullah SAW dari Mekah hingga beliau wafat. Kurang lebih periode ini berjalan selama 10 tahun. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini menitik beratkan pada aspek hukum-hukum praktikal dan dakwah Islamiyah. Pada fase ini membahas tentang akidah dan akhlak. Dan selanjutnya ada sumber Tasri pada masa Nabi. Sumber perundang-undangan hukum Islam pada fase ini terhimpun dalam satu sumber, yakni wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam, yakni wahyu yang terbaca seperti Al-Quran dan wahyu tidak bisa dibaca, yakni sunnah nabawiyah. Ayat-ayat ahkam dalam Al-Quran, dalam kajian ulama, jumlah ayat-ayat hukum yang dalam Al-Quran relatif sedikit, bahkan tidak mencapai 1/10 dari keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya ada metode pensyariatan. Metode pensyariatan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan syariat Islam pada fase kenabian ini melalui beberapa cara, diantaranya yaitu 1. Memberikan ketentuan hukum terhadap permasalahan atau kejadian yang muncul atau yang ditanyakan oleh para sahabat. Yang kedua, terkadang Rasulullah memberikan jawaban dengan ucapan atau perbuatannya. Yang keempat, yang terakhir, ijtihad di masa Nabi. Yang dimaksud dengan ijtihad adalah upaya mengambil hukum yang tidak ada nasnya. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah Nabi boleh berijtihad? Ulama berbeda pendapat dalam menjawab persoalan ini tentang boleh dan tidaknya Nabi untuk berijtihad. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.